Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Norbertus Antoine Binsasi dan juga Ibu Murti Magnapane selaku dosen saya dalam mata kuliah Karakter Building Pancasila. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya bersama Ibu Dewi Intan Prabawati. Beliau adalah pemilik Yayasan Inovasi Alfa Mandiri. Dalam wawancara ini, kami membahas tentang bagaimana penerapan pendidikan karakter berbasis Pancasila bisa dilakukan di era digital, di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat dan menyentuh seluruh aspek kehidupan termasuk di dunia pendidikan. Perkenalkan, nama saya Emilia Putri Aulia, mahasiswa dari jurusan Digital Business Management. Saya Universitas Bina Nusantara. Saya memilih topik ini karena saya melihat perkembangan teknologi, khususnya digitalisasi, berjalan sangat cepat. Di satu sisi, ini membawa banyak sekali manfaat untuk dunia pendidikan, tapi di sisi lain, kemajuan ini juga membawa tantangan tersendiri, khususnya dalam menjaga nilai dan karakter bangsa. Pendidikan karakter yang dulu banyak dilakukan secara langsung, sekarang harus menyesuaikan dengan sistem digital. Lalu bagaimana agar nilai-nilai Pancasila tetap bisa hadir dan membumi dalam proses ini? Yang pertama adalah latar belakang masalah. Saat ini teknologi telah menyentuh hampir semua aspek pendidikan, dari cara belajar, cara mengajar, sampai cara kita berinteraksi. Namun, tidak semua pemanfaatan teknologi berdampak positif terhadap pembentukan karakter. Misalnya, siswa bisa saja lebih mudah mengakses informasi, tapi apakah informasi itu mengandung nilai-nilai positif? Apakah siswa bisa memilah mana yang baik dan yang mana yang tidak baik? Disinilah nilai-nilai Pancasila sangat penting, karena Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tapi juga dasar moral dalam pendidikan. Jadi, tantangan kita adalah bagaimana menjaga nilai-nilai itu tetap hidup, meskipun metode pembelajarannya sudah berubah. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Dalam perbincangan saya dengan Ibu Dewi, saya merumuskan 3 pertanyaan utama yang menjadi fokus tambahan, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan pendidikan karakter berbasis Pancasila di era digital. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses penerapan tersebut. Dan yang ketiga, solusi apa yang bisa dilakukan agar nilai-nilai Pancasila tetap kuat dan relevan dalam dunia pendidikan yang serba digital ini. Kemudian hasil temuan. Dalam wawancara tersebut, Ibu Dewi menyampaikan bahwa teknologi sebenarnya bisa digunakan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila asal dirancang dengan baik, misalnya melalui video pembelajaran yang menceritakan tokoh-tokoh inspiratif ataupun kuis interaktif yang mengangkat nilai gotong royong, toleransi, atau kedisiplinan. Bahkan aplikasi edukasi pun bisa disusun untuk menyisipkan pesan-pesan moral. Tapi tentu saja tidak semua konten digital itu sehat. Karena itu peran guru di sini sangat penting. Guru bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tapi juga menjadi filter dan membimbing agar siswa tidak kehilangan arah moral. Karena tanpa pendamping, teknologi bisa jadi malah menjauhkan siswa dari nilai karakter yang seharusnya dibentuk. Kemudian solusi yang ditawarkan, beberapa solusi yang disarankan oleh Ibu Dewi antara lain yang pertama itu ada pengembangan konten digital yang tidak hanya menarik tapi juga bermuatan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pelatihan bagi guru agar mampu mengintegrasikan nilai karakter ke dalam metode pembelajaran digital. Yang ketiga, pentingnya kolaborasi antara sekolah, pengembang teknologi edukasi, dan juga orang tua agar nilai-nilai karakter tidak hanya dibentuk di sekolah, tapi juga diperkuat di rumah dan juga lingkungan.
Dan yang terakhir, adanya kurikulum yang fleksibel namun tetap berakar pada budaya dan nilai bangsa, sehingga pendidikan karakter bisa menyesuaikan zaman tanpa kehilangan jati diri. Selanjutnya, dalam refleksi pribadi ini, di wawancara saya belajar bahwa teknologi pada dasarnya hanyalah alat. Nilai yang dibawa oleh teknologi tergantung pada siapa yang menggunakan dan bagaimana cara menggunakannya. Sebagai generasi muda, kita harus sadar bahwa menjaga nilai-nilai Pancasila bukan hanya tanggung jawab guru ataupun orang tua, tapi tanggung jawab kita sendiri. Kita hidup di zaman digital, tapi bukan berarti kita harus melupakan akar budaya dan juga identitas bangsa. Demikian presentasi saya tentang penerapan digital karakter berbasis Pancasila di era digital. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran baru sekaligus menjadi pengingat bahwa karakter dan teknologi bisa berjalan beriringan asal diarahkan dengan bijak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.